Silahkan duduk, Nak. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oke, baik ya. Tadi sebelum kesini habis dari mana? Dari selesai mata kuliah. Oh, dari mata kuliah. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke tahap-tahap selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu ya. Nah, mungkin perkenalannya dimulai dari Ibu dulu ya. Oke, perkenalkan, nama Ibu Nurrahman Nasrul. Kamu bisa panggil Ibu sebagai Ibu Ama. Kebetulan Ibu merupakan salah satu dosen dari program studi bimbingan anak usia dini. Oke, mungkin dilanjut dari Baik Ibu, terima kasih. Perkenalkan nama saya Julia, biasa dipanggil Juni. Saya dari prodi PG PAUD, jadi dan semester 5 ya. Oke, berarti dari PG PAUD ya? Iya Bu. Oke, FKIP berarti ya? Iya. Iya, FKIP. Oke, di sini di PG PAUD itu belajar tentang apa sih? Kalau dari PG PAUD sendiri itu kita mempelajari tentang bagaimana membelajarkan anak-anak gitu, kayak anak dari umur 6, 5 gitu, seperti itu. Oh, berarti lebih ke tumbuh kembangnya anak ya? Iya. Oke, berarti di sini siapa tadi Jumi ya? Iya. Jumi suka anak-anak. Ya suka Ibu. Oke, suka anak-anak makanya masuk di sana ya. Iya Ibu. Nah, di sini kan Jumi dari prodi PG PAUD ya. Boleh diceritakan bagaimana sih kesehariannya Jumi di PG PAUD? Kalau di PG PAUD sendiri Ibu tuh seru Bu, kayak kami tuh setiap hari belajar itu tentang anak-anak. Jadi kita harus tahu cara bagaimana kita bisa dekat sama anak, atau cara bermain dengan anak-anak seperti itu. Sering ada kunjungan ke TK PAUD atau apa? Biasa kalau ada mata kuliah yang memerlukan kami untuk turun ke lapangan, ya biasa kami turun gitu. Oh, berarti selalunya ya? Iya. Oke. Oke, di sini kan kita akan melakukan sesi konseling. Jadi mungkin Ibu jelaskan sedikit ya tentang apa sih konseling itu. Nah, konseling itu merupakan sebuah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konselingnya. Kebetulan di sini Ibu selaku konselornya dan Juni selaku konselingnya. Terus kita mempunyai 3 asas juga yang kita pakai. Itu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Di sini di asas kerahasiaan itu kita diharuskan tidak membocorkan apa yang Juni cerita kepada Ibu kepada orang lain ya. Jadi Juni tidak usah takut bercerita seperti itu. Terus asas keterbukaan, di sini Jumi dituntut untuk bercerita secara terbuka sama Ibu. Oke, terus asas kesukarelaan, di sini Jumi tidak dipaksa kan datang ke sini. Nah, kemauan sendiri kan? Oke, berarti itu sudah termasuk dalam asas kesukarelaan ya. Nah, lanjut mungkin kita akan menggunakan waktu selama 45 menit ke depan seperti itu. Oke, di sini kan Jumi datang ya, berarti ada keluh kesah ya yang mau disampaikan. Oke, jadi mungkin bisa Jumi ceritakan tentang apa sih keluh kesah Jumi yang ingin diceritakan sama Ibu sehingga Jumi datang ke sini. Iya Bu, kan akhir-akhir ini saya sering kayak merasa kurang perhatian begitu Ibu dari sekeliling saya, entah itu dari keluarga saya maupun dari teman saya. Jadi kayak saya tuh bingung dan Bu, jadi bagaimana saya itu kayak macam tidak ada artinya begitu Ibu di kayak hidupnya ini, kayak merasa saya sendirian gitu, kayak tidak ada dan orang yang bisa memberikan saya kayak perhatian atau kasih sayang sedikit begitu. Karena makanya itu saya masuk di PG PAUD, karena saya bisa memberikan, walaupun saya tidak diberikan kasih sayang, tapi saya bisa memberikan sedikit kasih sayang saya ketika saya kepada anak-anak. Jadi saya belajar Ibu, tapi kayak lama-kelamaan saya terpikir kembali kenapa ya kayak semakin saya paksa diri saya untuk memberikan kebahagiaan ke orang, tapi justru saya yang merasa kayak sedih gitu. Saya kayak karena kurangnya perhatian itu pasti kayak jadi takut untuk melakukan satu hal. Jadi kayak kehidupan saya tuh kayak macam itu terus
terus memaksa diri untuk melakukan hal-hal supaya saya bahagia gitu, padahal sebenarnya tidak bahagia gitu. Jadi kayak mencari kesibukan lain ya supaya lupa tentang permasalahan Jumi ini. Di sini ibu mau bertanya sedikit tentang latar belakang keluarganya Jumi bagaimana? Kalau latar belakang sih bisa dibilang baik ibu, ekonominya juga baik, cuman mungkin karena saya 4 bersaudara, jadi saya juga anak pertama, mungkin karena hal itu jadi orang tua saya tidak terlalu perhatikan ke saya, jadi kayak mungkin ada adik-adik saya yang di bawahnya yang lebih perlu perhatian mereka gitu. Berarti di sini Jumi anak pertama dari 4 bersaudara. Iya. Terus apa lagi? Terus kalau gimana ibu, kalau di rumah itu saya kayak tidak butuh dan material, saya tidak butuh uang, maksudnya saya butuh saja kayak didengarkan gitu ya, saya maunya didengarkan teman tuh, saya kayak kalau saya pulang kampus ke ibu saya kayak pengen, mama saya ada cerita ini, mama saya punya pengalaman begini, jadi kayak senang. Dan tapi pas ada di rumah ya begitu, yang didengar orang tua ya dia sibuk dengan halnya masing-masing, jadi saya kayak merasa kenapa kalau di rumah ini saya memang sendiri, kayak saya harus mempunyai dunia sendiri gitu. Oh, berarti Jumi di sini butuh perhatian yang lebih ya dari orang tua. Oke. Di kampus Jumi ada teman berbagi cerita tidak? Biasa ada itu teman saya satu, dia sering mendengar cerita saya, mungkin dia sudah bisa bilang dia sebagai pendengar yang baik untuk saya, tapi bagi saya butuh suatu dorongan dan kayak supaya saya itu bisa menghilangkan rasa kayak overthinking terus ini setiap hari, kayak rasa overthinking kah atau kayak cemas dari masa depan itu sendiri. Jadi kayak saya harus lakukan apa ini, saya sudah masuk ke dewasa tapi saya tidak tahu saya mau kemana. Berarti lebih butuh dukungan dari orang tua ya. Oke. Mungkin di sini Jumi bisa cerita kira-kira apa sih faktor yang menyebabkan kenapa bisa Jumi kurang perhatian ya, bisa dibilang ya, dari entah itu dari orang tua maupun dari temannya Jumi. Oke, silakan. Mungkin saya berbagi pengalaman sedikit ini. Kalau di rumah itu memang kan sudah yang saya bilang tadi bahwa memang faktor utama itu mungkin pasti dari keluarga ibu, karena setiap saya merasa kesedihan itu kayak saya butuh ada orang tua aku dan yang peluk saya gitu, tapi tidak pernah ada itu pun dari kecil memang tidak ada sentuhan fisik apapun di dalam orang tua saya ataupun kasih sayang. Mungkin bagi orang tua saya kasih sayang yang menurut dia bagus untuk anaknya itu kayak material saja, jadi kayak diberikan apapun yang dia mau sudah diberikan, karena supaya bagi dia itu kayak ini dari saya berarti anak itu sudah dicukupi kayak gitu. Terus kalau dari teman saya sendiri, teman saya memang hanya mendengarkan saja tapi tidak memberikan dorongan. Berarti orang tua lebih memberikan material ya, padahal yang dibutuhkan Jumi sebenarnya bukan itu. Oke. Apa namanya, orang tua Jumi masih lengkap? Masih. Alhamdulillah masih lengkap ya. Apa namanya, ayahnya Jumi kerja apa? Kalau ayah kerja guru bangunan. Oke, bangunan. Menetap di Palu? Iya, menetap di Palu. Berarti memang mungkin di sini kurang ini ya, apa namanya, kurang mengobrol lah dengan orang tua, kurang mengobrol dengan saudara-saudara seperti itu ya. Oke, mungkin di sini Jumi bisa ceritakan kira-kira apa sih faktor kenapa bisa orang tuanya Jumi kurang perhatian sama Jumi, terus teman-teman juga kurang dukungannya sama Jumi, kayak kurang memotivasi Jumi lah bahasanya. Mungkin bisa diceritakan? Mungkin dari dukungan keluarga dulu ya Bu. Ya. Kalau dari keluarga itu sebenarnya mereka itu hanya kayak memberikan material Ibu, jadi kayak seperti kasih sayang mereka itu dianggap kayak material, jadi material itu yang diberikan kepada saya itu sudah mereka itu kasih sayang mereka, padahal sebenarnya bukan itu yang saya mau Ibu. Saya tidak perlu uang, saya tidak perlu apapun itu, benda-benda apapun itu, masa itu kayak cuma perhatian dari orang tua saya, jadi kayak orang tua saya itu kayak merasa ini punya seorang anak loh yang perlu saya sayangi dan saya cintai, jadi ibu saya pikir begitu kan. Saya sering melakukan film Bu, kayak orang tua itu ya Allah kenapa kayak baik sekali ke anaknya gitu. Sedangkan kalau dari teman saya sendiri Bu, dia memang hanya bisa mendengarkan saja Bu, dia pasti, saya juga tidak tahu bagaimana teman
kurang diperhatikan ya sama orang tua. Padahal orang tuanya sudah memberikan materi yang seperti itu ya, tapi bukan itu yang Jumi mau seperti itu. Oke. Jadi bagaimana dampak yang Jumi rasakan dari perbuatan orang tua dengan teman-teman itu gimana? Karena kurangnya perhatian yang saya dapat itu saya kayak setiap malam tuh selalu overthinking gitu ya. Selalu overthinking, saya kayak jadi susah, kayak takut udah untuk maju ke depan gitu, kayak saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan di masa depanku nanti, kayak saya tidak punya arah begitu, dan jadi kayak betul-betul kayak orang yang cuma tinggal sendiri saja di dunia ini, kayak tidak punya siapa-siapa. Jadi dalam pikiranku tuh kalau setiap malam kalau overthinking itu kayak bilang, buat apa saya hidup begitu, buat apa saya hidup kalau misalnya keluarga sendiri tidak mendukung. Jadi saya kayak merasa buat apa pokoknya hidup begitu. Dampak yang paling terdapat itu saya kayak merasa betul-betul kehilangan arah gitu ya. Jadi saya betul-betul tidak tahu saya harus kemana, saya harus berjuang kemana. Pokoknya semua yang terjadi kepada saya itu cuma tanggung sendiri saja. Jadi malam itu yang selalu berpikir setiap malam bersama keluarga. Oke, di sini Jumi memang tidak punya teman yang betul-betul dekat ya sama Jumi. Iya, kayak cuma hanya sebatas teman. Berarti untuk tempat berbagi cerita begitu susah ya, karena dari pihak keluarga juga kurang ya. Berarti di sini Jumi kurang komunikasi pasti juga sama orang tuanya. Iya. Jadi, nah itu dia faktor yang paling penting sebenarnya yang terjadi sama Jumi. Apa namanya? Jumi itu harus lebih banyak mengobrol sih sebenarnya sama orang tuanya supaya apa namanya tidak terjadi miskomunikasi tentang apa yang Jumi mau dengan apa yang diberikan sama orang tua seperti itu. Kalau apa namanya adik-adiknya Jumi akrab sama Jumi? Iya, kalau adik-adik saya akrab. Memang mereka sudah kayak saya mengajarkan mereka juga bahwa walaupun memang kita beda umur tapi tetap harus akrab gitu. Mungkin mereka kayak yang bisa buat saya ketawa lah sedikit di rumah gitu. Jadi kayak tidak merasa yang kayak bosan-bosan juga di rumah, tapi karena ada adik-adik saya jadi saya itu sedikit lah termotivasi. Jumi sudah pernah coba cerita sama saudara-saudaranya tentang apa yang dialami? Jujur saya tidak bisa menceritakan ibu karena saya tahu mereka adik saya, jadi mereka tidak tahu permasalahan besar seperti apa yang saya alami. Saya tidak bisa menceritakan itu karena saya takut membebani mereka juga. Berarti kurang kepercayaan dengan adik dengan takut membebani adiknya ya dengan apa yang Jumi alami. Oke. Di sini Jumi sudah cukup bercerita banyak ya. Nah, di sini ibu mau tanya sedikit, kira-kira apa sih penyebab kenapa orang tuanya Jumi ataupun teman-temannya Jumi itu kurang perhatian sama Jumi? Mungkin dari saya sendiri juga, mungkin ibu yang karena terlalu sering overthinking dan sering berpikiran negatif, jadi saya kayak selalu berpikir mereka tidak sayang sama saya. Tapi mungkin dari sisi mereka itu sebenarnya ada, cuman tidak nampak dan tidak set ke saya begitu. Jadi kayak mungkin kayak contohnya teman saya mendengar itu termasuk salah satu perhatian juga sih yang betul saya. sekali. Cuman karena saya merasa dia cuma mendengarkan saja ya, tapi tidak ada bekasnya apa-apa di rumah atau apa, jadi saya kayak merasa tidak ada gunanya begitu. Padahal sebenarnya itu adalah suatu perhatian teman saya. Mungkin semua saya dari saya bercerita sama ibu, akhirnya saya kayak sadar begitu juga ibu bahwa sebenarnya faktor utama yang dari kesedihan saya selama ini, overthinking saya selama ini dari diri saya sendiri saja, karena karena merasa diri tidak kurang perhatian, jadi kayak pikiran itu negatif terus sama orang, padahal sebenarnya tidak begitu. Iya, karena ibu melihat di sini pikirannya Jumi itu apa namanya bisa dibilang, mohon maaf ya, iri sama teman-teman yang orang tuanya itu memberikan perhatian yang lebih. Jadi Jumi menginginkan itu juga dari orang tuanya Jumi, dari temannya Jumi. Padahal orang tua di sini sudah memberikan perhatian, tapi Jumi ingin yang lebih dari itu, seperti itu. Nah, di sini kan Jumi sudah tahu kan apa sih faktor penyebabnya. Di sini Jumi sebutkan sendiri juga tadi penyebabnya itu dari dirinya Jumi sendiri. Nah, kira-kira solusi yang bisa Jumi ambil dari permasalahannya Jumi yang cerita tadi apa yang bisa diambil?
Mungkin kalau dari saya ibu sendiri solusi, mungkin saya akan lebih mencoba untuk berpikiran positif ibu. Jadi setiap hal yang saya lakukan itu harus yang bersifat positif. Jadi saya harus melihat sisi lainnya lagi. Jadi kayak bukan cuma melihat sisi buruknya teman saya saja, tapi melihat sisi baiknya. Dan mungkin saya akan perlahan-lahan seperti yang dibilang tadi, berkomunikasi dengan orang tua. Mungkin kurang komunikasi itu juga buat saya jadi menjauh sama orang tua saya. Jadi saya akan meningkatkan komunikasi saya. Nah itu ya, jadi kita jangan selalu memandang ke atas. Lihat orang-orang yang ada di bawah kita, orang yang orang tuanya sudah tidak ada, ayahnya sudah tidak ada, mamanya sudah tidak ada. Jadi kita harus bersyukur begitu. Kedua orang tua Jumi masih lengkap kan? Nah, apalagi dilengkapi dengan 3 saudara. Jadi silahkan Jumi kembali membangkitkan, membangun keharmonisan dalam keluarga tersebut. Jumi jangan selalu merasa, saya tidak disayang, saya tidak diini, saya maunya begini-begini, seperti itu. Karena bentuk kasih sayang orang tua itu berbeda-beda, seperti itu. Jadi mungkin Juni bisa lebih membuka lagi ya pikirannya tentang bagaimana sih sebenarnya kasih sayang itu, bagaimana sih sebenarnya perhatian dari teman, dari orang tua, dari kerabat-kerabat dekat, seperti itu ya. Nah, di sini kan kita sudah lama ya menghampiri waktu ya buat cerita. Jadi di sini Ibu ingin menanyakan bagaimana sih kesannya Juni setelah bercerita sama Ibu? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Ibu karena Ibu sudah saya merasa lega dan tenang karena sudah menceritakan permasalahan saya yang sudah lama memang saya pendam juga, yang membuat saya semakin hari semakin terpuruk. Karena saya mempunyai kehidupan sehari-hari yang masih panjang juga. Jadi kesan saya sangat senang pastinya karena mendapatkan nasihat ataupun kayak beberapa kata-kata dari Ibu yang bisa memotivasi saya untuk terus untuk maju ke depan dan jadi lebih baik lagi. Oke, nah di sini harapan Ibu juga sedikit ya untuk Jumi. Jumi bisa mengubah pola pikirnya Jumi bisa menerapkan solusi yang sudah Jumi ambil tadi dengan tambahan sedikit dari Ibu. Nah, jadi kan kita sudah berada di penghujung waktu. Jadi kalau Jumi mau bercerita lagi sama Ibu, mau datang ke sini lagi silahkan, atau Jumi mau via chat juga boleh. Ibu selalu ada waktu kok. Nah, jadi mungkin sekian ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada Jumi juga sudah datang ke sini. Ibu senang juga bercerita sama Jumi ya. Ibu senang Jumi bisa terbuka dengan Ibu. Jumi bisa menaruh kepercayaan sama Ibu. Ibu sangat senang sekali dengan itu. Mungkin kita akan bertemu lagi ya di lain waktu. Ibu ucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang Ibu, Ya, terima kasih Ibu antar ke depan ya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama.